Bagaimana jadinya jika kamu mempunyai kekuatan untuk membuat klone dirimu sendiri, seperti pada manhwa kali ini? Dan langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan pertarungan antara kegelapan dan juga pihak cahaya. Di sisi kegelapan terdapat Immortal King yang menakutkan, dan di sisi cahaya ada Knight of Light yang baik. Tapi bukankah pertarungan mereka seperti sebuah sandiwara? Bagaimanapun juga ini semua hanyalah permainan, bahkan gelandangan ini menonton dari kamarnya. Dan karakter Immortal King dan juga Knight of Light adalah dirinya. Mereka semua adalah aku. Bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Di sini diperlihatkan. Seorang pria yang berada di sebuah apartemen, dia kedatangan seorang tamu, yaitu Biro Manajemen Kemampuan Departemen Investigasi Spesial, dan pria yang berada di dalam apartemen itu bernama Han Seong-hyun. Dia berkata seperti yang Anda bisa lihat, jadi Biro Manajemen itu mengecek, apakah Han Seong sudah awakening atau belum. Jika Anda membangkitkan kemampuan apapun, tolong untuk laporkan kemampuanmu ke Biro Manajemen Kemampuan, dan dia pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Han Seong berpikir, interaksi pertamaku dengan dunia luar setelah setengah tahun telah berakhir, berarti aku tidak perlu membuka pintu depan untuk 6 bulan ke depan. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali aku keluar. Aku seperti bertapa. Beberapa orang menganggap aku menyedihkan, atau mengutukku karena kemauanku yang lemah. Tapi aku korban dari dunia yang kacau ini. Dia pun melihat sebuah berita terkini. Pemadam kebakaran sedang memadamkan kobaran api di komplek pertokoan. Pelakunya tampaknya seorang awakener yang melakukan tindakan kriminal secara acak sebelum dipindahkan ke dunia lain. Dia pun terlihat terkejut melihat berita itu. Di sini dijelaskan suatu hari, manusia secara acak mulai membangkitkan kekuatan misterius, dikenal sebagai kemampuan. Setelah seseorang membangkitkan kekuatannya, dia akan dipaksa pindah ke dunia lain dalam 24 jam. Jika dia memenuhi syarat tertentu, dia bisa kembali ke bumi. Tapi, hanya sebagian kecil orang yang bisa bertahan hidup dan berhasil kembali. Awakener yang putus asa, mulai melakukan tindak kriminal terakhir dengan nekat sebelum mereka dipindahkan. 2 tahun yang lalu, aku juga kehilangan keluarga dan kakiku. Karena salah satu dari kriminal itu, mungkin keberanianku untuk bangkit lagi. Dia terlihat sedang berolahraga dan membuat kakinya pulih. Dia berpikir kenapa aku melakukan semua kegiatan sia-sia ini. Menyedihkan sekali. Kenapa aku jatuh dalam ketakutan hanya karena melangkah keluar dari pintu? Jika aku lebih berani, akankah ada yang berbeda? Jika aku bisa pergi dari ruangan ini dan pergi kemanapun aku mau. Belum selesai mengatakannya tiba-tiba sebuah sistem muncul. Belok dimensi terdeteksi, menghubungkan dengan akasa sistem. Dia pun sangat terkejut dan bertanya-tanya. Membangkitkan skill unik. Dia pun berkata apa-apaan ini. Aku awakening di saat seperti ini. Dia mendapatkan skill unik avatar. Skill unik telah dibangkitkan. Waktu hingga dipindahkan ke dunia lain adalah 24 jam. Anda punya sisa waktu 24 jam. Dia benar-benar sangat terkejut. Dan berkata kau pasti bercandakan. Jika Anda tidak masuk ke dalam zona transfer dalam batas waktu, kami akan memindahkan Anda secara paksa. Dia pun terlihat panik, dan langsung mencari perlengkapan, dan berpikir katanya butuh setidaknya 1 tahun sampai bisa kembali ke bumi. Waktu di dunia lain bergerak 10 kali lebih lambat dibandingkan bumi. Jadi aku harus bertahan selama 10 tahun agar bisa kembali. Apa aku bisa bertahan? Dan diperlihatkan 24 jam pun yang akan segera berakhir. Dia berada di depan pintu transfer, dan waktu menunjukkan 3 menit lagi. Dia terlihat telah memakai beberapa perlengkapan. Dan terlihat sangat ketakutan. Ketika dia akan melangkah, dia berpikir ini mustahil. Aku saja tidak bisa melangkah dari pintu kamar. Dan tanpa adanya kekuatan atau skill, bagaimana caranya aku bisa bertahan di dunia lain? Tapi tunggu sebentar. Aku punya skill. Kalau memikirkan tentang skill, ada yang namanya kemampuan kan? Mari kita lihat seberapa kuat kekuatan ini. Dia pun langsung mengaktifkan skill avatar. Dan muncul sesosok dirinya tepat di hadapannya. Dia pun sangat terkejut. Apa-apaan ini? Ini kan aku. Aku melihat 2 mukaku. Tidak mungkin. Mungkinkah ini? Tapi tentu saja. Aku berbagi pandangan dengan avatarku. Mencoba untuk menggerakkan badanku secara terpisah membuatku pusing. Menggerakkan keduanya secara bersamaan sangatlah mustahil. Dan waktu tersisa 1 menit sampai waktu transfer. Dia pun kebingungan. Jika Anda tidak melangkah ke zona transfer, maka transfer paksa akan dimulai. Dia pun berkata meski dengan sebuah avatar, kehadirannya tetap tidak berguna.
di antara semua kemampuan. Kenapa aku mendapatkan yang sama tidak bergunanya seperti diriku? Andai saja orang lain bisa masuk ke sana, namun dia menyadari sesuatu, dan langsung menggerakkan avatar itu untuk masuk ke pintu transfer, dan sistem muncul orang yang telah awakener telah terkonfirmasi, memulai transfer, dan avatarnya pun mulai dipindahkan. Dia bertanya-tanya apa rencanaku akan berhasil, dan ternyata zona transfer mengenali avatarnya sebagai dirinya. Transfer ke Outrika Dimension telah berhasil. Avatarnya telah berhasil dipindahkan ke sebuah dunia lain. Dia pun berpikir aku sudah mengirim avatarku. Kenapa aku ada di sini? Dan notifikasi muncul Anda dapat kembali ke bumi melalui opsi return di toko karma. Kumpulkan karma selama Anda berpetualang. Karma saat ini 0. Dan ternyata dia tidak benar-benar dipindahkan. Karena hanya avatarnya saja yang ditransfer ke dunia lain. Aku tidak benar-benar di sini. Aku hanya berbagi pandangan dengan avatarku, namun pandangan ini membuatku pusing. Ia pun langsung membatalkan pemanggilan, dan avatarnya pun langsung kembali dan hilang dari dunia lain. Dia benar-benar merasa mual, dan langsung ke kamar mandi untuk muntah. Setidaknya aku berhasil menghindari masalah transfer. Dia pun langsung memanggil avatar. Aku benar-benar kacau. Mulai saat ini apa yang harus kulakukan dengan kemampuan tidak berguna ini? Namun tiba-tiba sistem muncul dan mengucapkan selamat. Anda meraih prestasi yang luar biasa. Kembali ke bumi tanpa menggunakan toko karma. Anda mendapat hadiah spesial. Achievement telah terbuka. Dimensional Transfer Gate. Sehari sekali, Anda dapat dipindah ke lokasi yang sudah dikunjungi melalui gerbang transfer. Dia benar-benar sangat terkejut. Karena Anda telah meningkat pesat. Dan dengan begitu, aku menjadi awakener yang kembali ke bumi dengan waktu tersingkat. Dan dia pun langsung mendapatkan karma 1.900.000. Dia benar-benar terlihat terkejut. Sebanyak ini hanya untuk membatalkan panggilan avatar. Aku mendapatkan poin yang setara dengan usaha 10 tahun sekaligus. Karena kembali ke bumi butuh 1 juta. Karma dibayarkan berdasarkan dampak tiap orang terhadap dunia lain. Perbuatan baik atau perbuatan buruk. Menghabisi atau bekerja keras dan lain-lain. Karma yang dikumpulkan bisa digunakan untuk memperkuat kemampuan tiap orang atau kembali ke bumi. Dia pun berpikir apakah ini sebuah kesalahan. Bagaimana jika mereka memintaku untuk mengembalikannya lagi nanti? Kejadian ini tidak seperti aku sengaja mengacaukannya. Jadi terserahlah. Mari kita lihat. Aku di bumi. Jadi return tidak ada artinya. Dia pun melihat-lihat di toko karma. Dan melihat sesuatu untuk meningkatkan status. Dia pun bertanya-tanya apa yang ada dalam menu meningkatkan status. Dia mulai melihat-lihat. Dan terlihat tab stamina. Meningkatkan kemampuan pemulihan 10.000, dia sangat terkejut melihatnya. Dan dia pun langsung membeli stamina tersebut yang berharga 10.000. Dia langsung merasakan sesuatu dengan kakinya. Lukanya langsung sembuh. Untukku, luka di kakiku bukan hanya hal yang membuatku tidak nyaman. Ini adalah luka yang menandakan perpisahan dengan keluargaku, dan luka yang mengurungku dalam kamar. Notifikasi muncul kemampuan pemulihan Anda sudah melewati level standar. Dia langsung mendapatkan skill super recovery, dan diperlihatkan di malam hari, dia terlihat sedang berolahraga. Aku menggunakan poin karma untuk menyembuhkan kakiku, dan kakiku bahkan menjadi sangat kuat. Tapi aku masih memiliki banyak karma sisa. Bagaimana aku harus menggunakannya? Dia pun melihat meningkatkan kemampuan Anda, yang berharga 300.000. Dia pun mencoba memilih meningkatkan kemampuan. Apa yang dapat terjadi jika aku meningkatkan skill avatar? Sudah kuduga. Aku terlihat gagah. Avatarnya pun menjawab, kau sendiri punya badan yang bagus. Kau berolahraga kan? Dia menjawab. Badan ini hasil dari usaha yang tekun. Setelah meningkatkan skill avatar, kesadaranku terbagi menjadi 2, menjadikanku bisa bergerak bebas, dan skill baru yang kudapatkan melalui peningkatan kemampuanku, yaitu Mind Hub, menyaring rangsangan dan emosi, hanya menerima informasi yang Anda inginkan. Kemampuanku ini tidak hanya membebaskanku dari penyakit dimensi, tetapi juga menghilangkan rasa sakit ketika avatarku terluka. Lalu aku dapat berpetualang di dunia lain dari pojok kamarku yang nyaman. Aku dapat mengendalikan avatarku seperti bermain game. Bukan hanya itu perubahannya. Sekarang aku bisa ada 3. Akankah avatarku bertambah saat aku berkembang? Aku lama-lama jadi pusing. Ini tidak akan berhasil. Mari kita tentukan nama dari kalian berdua. Aku tidak bisa terus memanggil kalian avatar. Aku sama sekali tidak percaya dalam menamai sesuatu. Dan mereka bertiga pun berpikir, ya guys. Dan dia pun mulai menemukan sebuah nama. Mulai sekarang kau adalah Hans.
dan Hans mempunyai kemampuan umum, Minhub dan Super Recovery, kemampuan individu Mana Affinity, catatan avatar pertama Han Seong-hyun, dan kau akan menjadi Heinz, kemampuan umum Minhub dan Super Recovery, kemampuan individu Durability, catatan avatar kedua Han Seong-hyun, Mana Affinity dan Durability. Kenapa mereka tidak berguna? Kalau begitu haruskah kita menjalankan misi utama yang tertunda? Mari berangkat ke dunia luar, dan terlihat avatarnya yang akan ditransfer ke dunia lain, dan satu avatarnya lagi malah disuruh untuk membuang sampah selama 1 tahun, yang baunya sangat menyengat. Dia pun berpikir aku tidak gugup sama sekali. Dia keluar dari rumahnya untuk pertama kalinya. Minhub aktif dengan baik. Hans juga pasti sudah sampai ke dunia lain, dan terlihat Hans yang sudah berada di dunia tersebut, dan di sana sudah malam. Dia pun berpikir tapi tidak akan ada yang keluar di hutan yang terlihat damai ini kan. Namun tiba-tiba sesosok monster puma datang. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa kau tiba-tiba muncul. Dia pun akan diterkam oleh monster tersebut. Dia langsung mengeluarkan pedangnya, dan pedang itu langsung digigit oleh monster tersebut. Dia berpikir seperti yang kuduga. Aku tidak merasakan takut atau sakit juga di tempat ini. Secara singkat ini sama seperti sebuah game, dan dia pun langsung mengeluarkan mana injection ke pedangnya. Dia pun langsung menghabisi monster tersebut. Apa karena aku masih lemah? Pertarungan ini sangat sulit sekali. Aku akan berada dalam masalah jika hanya diam dan bertemu dengan monster lain. Namun dia melihat sebuah perkampungan, dan dia disambut oleh seorang kakek tua. Selamat datang petualang. Aku adalah Malcolm, kepala desa. Bisa melewati hutan yang dipenuhi dengan monster selarut ini sungguh mengesankan. Hans menjawab, meskipun aku penuh dengan luka karena monster. Ngomong-ngomong, apa aku boleh tinggal di desa untuk semalam? Malcolm menjawab tentu saja. Kita harus saling menolong. Dia pun langsung berterima kasih. Malcolm berkata ini pertama kalinya. Aku melihat pakaian dan perlengkapanmu. Apa kau berasal dari daerah yang jauh? Dia menjawab ini terjadi karena aku satu demi satu mengumpulkan barang dan berkeliaran. Malcolm menjawab aku paham. Aku senang melihat orang luar setelah sekian lama. Bagaimana jika kita minum di kedai desa, dan diperlihatkan dia yang telah berada di kamarnya ya guys. Mereka bahkan memberiku kamar kosong. Semakin lama, semakin hangat juga desa ini. Sudah berapa lama sejak aku menikmati waktu bersama orang lain? Aku bahkan tadi minum-minum bersama. Hari ini sungguh menyenangkan. Namun terlihat ada seorang yang datang, dan kemudian scene beralih ke bumi. Diperlihatkan Han Seong yang sedang minum bir. Ini sangat enak. Makan ayam setelah mandi, sambil keliling dunia lain. Meskipun aku merasa bersalah kepada Heinz. Dan diperlihatkan Heinz sedang melakukan latihan kesehatan untuk memanfaatkan kemampuan durability miliknya. Aku tidak tahu kapan harus mengirimnya. Jadi ada baiknya mempersiapkan dia terlebih dahulu. Selama kloneku bekerja keras, aku harus mencari tahu lebih banyak tentang dunia, dan tempat seperti apa dunia lain itu. Aku memainkan peran panglima tertinggi yang sempurna. Tapi tunggu dulu. Perasaan tidak menyenangkan apa ini. Dan notifikasi muncul avatar telah mati. Semua kemampuan dan data yang telah diakumulasikan milik avatar akan diatur kembali. Dia benar-benar sangat terkejut kalau Hans setelah mati.